Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi. Saya berganti HP karena tadi tidak bisa menerima teman-teman yang mau masuk. Silakan teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya langsung kepada saya dengan live IG. Saya minta kita batasi hanya pada topik personal brand dulu atau produk brand dulu. Ya, jangan jangan keburu uh, langsung nanya, Pak saya punya produk, bukan itu ya. Oke, silakan buat yang berminat bisa refresh dulu. Apakah sudah ada yang oke, ini ada Alimo Kodas. Nggak bisa masuk. Saya delete dulu sementara. Oke, silakan teman-teman yang mau menyampaikan pendapat langsung live bareng saya. Silakan request. Kita akan ngebahas. Sebelum nanti saya rangkum, kita akan ngebahas dulu apa itu personal brand dulu atau produk brand dulu. Ya, silakan Anda request ya. Nanti saya approve supaya kita bisa ngebahasnya. Ya. Ini hari Minggu biasanya saya jalan-jalan sama cucu, tapi karena usia saya dilarang masuk mall, jadi saya pilih di rumah aja. Kita ngobrol sama teman-teman. Oke, kalau enggak bisa juga Anda sampaikan lewat lewat chat, nanti saya akan bacakan dan kita bahas sama-sama. Tapi kalau misalnya mau bahas bareng, silakan. Ya. Ini Go Live with Dani. Ya, mudah-mudahan Dani bisa masuk. Masih untuk kita tunggu, ya. Tapi ini ada yang komen, Pak Figur Teja Hartawan, kalau produk brand dulu berarti harus pakai personal brand artis jadi ambassador brand. Ya, Pak Figur Hartawan, berpikirnya disimpulkan dulu ya, jangan terlalu lebar. Marketing dan branding itu sepertinya koin yang mempunyai sisi, ya itu saya ngomong. Kemudian kalau menurut saya personal brand dulu Pak. Ya rata-rata menyampaikan personal brand dulu. Saya tunggu nih, mungkin Pak Figur Teja Hartawan mau diskusi sama saya live, silakan Anda request, nanti saya approve. Jadi kita bisa bahas, apalagi Anda tadi menyinggung tentang contohnya geprek bensu. Kalau Rifki Muzaki bilangnya produk brand dulu Pak, karena kalau personal brand agak sulit dan butuh waktu lama. Oke, ini ada Mas Arman, mudah-mudahan, ada beberapa nih, Warung Sari. Oke, kita dengar apa pendapatnya. Saya sudah approve supaya bisa masuk. Ini tadi juga ada Novia. Oke, ini udah on Anda? Suaranya udah kedengaran, gambarnya udah muncul, tapi nge-lag. Jadi sayang banget nih. Oke, saya cut dulu ya. Ini jaringan saya ataukah jaringan Anda? Ini coba saya cek dulu ya. Mungkin juga jaringan saya, karena hari Minggu mungkin IndiHome libur. Jadi tidak siaran.
IndiHome bilang istirahat dulu Pak Bi, jangan live melulu. Tuh, saya live ini kan hobi. Lagian juga teman-teman sih yang ngompor-ngomporin. Jadi saya live lah. Oke, kelihatannya wifi-nya baik-baik saja. Jadi berarti di signal Anda yang kurang bagus. Oke, ini ada beberapa Evan Giat P. Pak Bi, kalau misal bisnis saya, jangan konsultasi ya. Kalau itu konsultasi, namanya konsultasi. Jadi tolong dibedain antara membahas sebuah topik dan konsultasi. Jadi kita biasakan eh, apa namanya berpikir secara fokus ya. Jadi sekarang ini kita ngebahas tentang menurut Anda personal brand dulu atau produk brand dulu. Nah itu. Ini kan selalu dibikin dikotomi kayak branding dulu apa selling dulu kan gitu. Nah kali ini produk brand dulu atau personal brand dulu. Ya. Ini saya akan ngecek mindset Anda apakah sudah arahnya sudah betul atau tidak. Karena kalau Anda belajar teknik FBA tapi nggak ngerti mindsetnya, nanti bisa boncos gitu ya. Jadi kita kayak orang gini, Anda bayangkan Anda mau ngirim parcel aja, ya. Ngirim parcel itu tukang Gojek aja dia lihat petanya dulu, ya pakai Google Map. Nah, sekarang Anda harus menguasai dulu petanya, baru bisa menyerang rumahnya. Ya. Jadi jangan produk dulu, personal brand dulu, produk dulu. Nah, seolah-olah itu gambling, ya. Untung-untungan gitu. Nah, ini jangan seperti itu. Ya. Tolong berpikirnya, kalau Anda ngomong, Anda tahu kalau di kotak ini Pak Bi, personal brand dulu. Kalau di kotak ini Pak Bi, produk brand dulu. Nah, gitu yang saya mau. Ya, jadi mencoba memetakan perang itu, bisnis itu sama dengan perang. Jadi Anda harus tahu medannya dulu. Ya. Medan persaingan, medan produk kita, dipetakan dulu. Ya. Oke, oke. Baik, ada yang bilang personal brand itu bapaknya, produk brand itu anak-anaknya. Ya, oke. Masih frameworknya masih personal ya, masih awam. Nanti saya kasih tahu framework yang benar gimana. Kalau misal produk brand dulu, menurut saya akan susah. Oke, gini ya. Saya kasih tahu kunciannya. Tolong diperhatikan, ambil kertas, dicatat. Ya. Yang namanya produk brand atau personal brand itu gunanya adalah untuk bisnis. Ya. Digunakan untuk bisnis. Ujung tombak dari bisnis itu adalah marketing. Marketing itu sebagai ujung tombaknya. Jadi sebagai pegangannya ya. Sebagai kalau mau bikin bangunan itu, tiang utamanya itu marketing dalam bisnis ya. Sebelum yang lain-lain masuk. Nah, ini ada yang minta live nih. Oke, saya approve. Silahkan, mudah-mudahan bisa masuk. Ya. Nanti sambil saya jelasin pelan-pelan ya. Personal brand dulu atau produk brand dulu itu sangat tergantung dari marketing strateginya. Ya, ini saya undang masuk lagi figur hartawan. Nah, ini Pak Teja, mudah-mudahan kita bisa ngobrol di sini supaya nggak penasaran. Ya. Halo Pak Bi. Halo Mas Teja, akhirnya kita ngobrol. Ya, oke. Menurut Anda Ya. mana yang duluan? Pak Bi. Nah, ini juga sebenarnya yang masih saya bingungin ya.
Kalau personal brand dulu, baru produknya belakangan, maka orang itu kan dia nggak punya reputasi ya. Ya dia bakal dibilang penjual ludah, ya kan? Hmm. Tapi faktanya ada aja sih yang berhasil ya. Banyak yang kita lihat dengan personal brand dulu, kemudian dia launching produk berhasil gitu. Ya. Ya walaupun awal-awal dinyinyirin, tapi kalau yang produk dulu baru personal brand belakangan ya contohnya kayak Rex Marindo ya. Hmm. Gitu. Jody warung steak seperti itu juga ya bagus juga Pak Bi. Ya, ya. Ya, Kalau oke. menurut Pak Bi. Oke. Gini, eh, yang penting Anda harus tahu tujuannya dulu apa. Ya, Eh, begini, brand itu adalah trust. Ya, brand adalah trust. Ini yang harus kita pegang betul nih. Jadi brand itu kalau tidak diikuti dengan trust, itu namanya pencitraan. Ya, oke. Karena brand itu berbasis kepada trust, maka basisnya adalah kompetensi. Ya, baik itu produk maupun orang punya kompetensi. Misalnya gini, Anda jualan pompa air, dia punya kompetensi nggak sebagai pompa air? Secara teknis bagus ini Pak Bi, nyemprotnya kenceng, nah itu kompetensi namanya. Nah, kalau Anda mau bangun personal brand, sebagai apa personal brand ini? Ya. Oh, saya mau dikenal sebagai ahli brand. Punya kompetensi nggak di situ? Ya. Jadi setelah trust, kompetensi. Ya. Nah, ketika Anda jualan produk, Anda bisa menjual kepada 10 orang, Anda bisa melihat 10 orang ini membeli karena percaya kepada produknya atau kepercaya kepada sayanya. Oke? Nah, pengalaman Anda menjual produk, percaya sama Anda atau percaya kepada produknya? Nah, saya kan sebenarnya lagi bisnis street food tadi ya, gitu Ya. bisnis. Ya, saya jualan kemitraan, makanya saya bikin-bikin konten tentang street food. Ya, tapi memang karena saya belum sukses ya, belum Terbukti? omsetnya, Ya. terbukti. Jadi ya banyak yang nyinyir aja, kamu tuh siapa gitu. Iya, betul. Betul. Jadi, Tapi saya pikir, oh, waduh, jadi mana dulu ya, personal brand atau produk dulu ya? Sampai sekarang saya masih nanya. ya itu Gitu. karena kalau anak sekarang bilangnya marketing masih cold. Ya. Oke. Nggak kenal produknya, nggak kenal orangnya. Makanya Hmm. susah jualan. Iya. Ya. Nah, sekarang Anda pilih nih. Kalau Anda mau ngenalin produknya, maka Anda bikin konten tentang produk. Tentang brand produk Anda. Jadi, Brand produk. tadi jualannya apa? Street food, Street saya food. crab, pokoknya gerobak-gerobakan gitu kan. Oke, oke. Ya, street food Ada ya. crab, ada bergulung gitu. Ya. Jadi, Anda posting tentang street food. Hmm. Ya. Kontennya, saya sering ajarkan yang itu tuh. Ceplok telur. Hmm. Oke. Saya mau tanya, kalau Anda nyeplok telur, yang dimakan terakhir yang mana, Mas? Kuningnya Yang atau kalau putihnya? kalau saya sih kuningnya Pak Bibi. Kuningnya terakhir ya. Ya. Karena Kuningnya terakhir. kuningnya paling enak. Nah, kuning Ya. itu diibaratkan sebagai ini adalah unique selling proposition dari produk saya. Hmm. USP-nya. USP itu adalah yang membedakan dengan street food yang lain. Oke. Ya. Jadi kalau Anda cuman misalnya jualan apa? Pisang goreng gitu ya. Pisangnya dari ini, pisangnya dari ini, pisang yang orang lain juga sama, itu nggak akan pernah berhasil karena itu tetap posisinya generic produk, Hmm. produk umum. Kalau umum sama umum, maka ujung-ujungnya Anda akan banting harga, ya, akan perang harga, di diskon, dimurahin, dia terserah. Tapi pasti ujung-ujungnya perang harga, ya. Karena kita bermainnya di
Arena 1.0. Ya. Oke. Ya, jadi harus dipahami dulu nih. Kalau Anda mau orang itu beli ke saya, maka yang Anda bangun adalah brand personal. Nah, untuk teman-teman yang baru mulai, juga teman-teman yang UKM ya, saya sarankan bangun personal brand saja. Ya, bangunlah kepercayaan pada Anda. Karena kalau sudah percaya sama Anda tawarin apa saja, orangnya mau beli. Betul, betul. Ya, contohnya Kang Dewa. Kang Dewa itu dia jualan apa aja pasti dibeli sama followernya. Karena apa? Orangnya percaya sama Kang Dewa. Gitu. Nggak Betul, Pak tutup Bi. mata tuh produknya apa tutup mata. Dia Betul. bikin workshop selling, oke. Bikin workshop Betul. copywriting, ikut. Bikin workshop kirun makaron, ikut. Karena apa? Karena personal brand-nya sudah dipercaya. Jadi kalau untuk anak-anak muda nih yang saya amati bisnisnya di 1.0 ini lebih baik personal brand karena Anda tidak bisa berubah, yang bisa berubah itu produknya, gitu. Jadi misalnya Anda jual street food, ya, itu kan karena lihat teman-teman pada jual ikut gitu. Masih kayak gitu, belum pakai survei dan segala macamnya. Terus ini orang lagi di sini butuhnya ini, ya udah jualan itu. Nanti begitu minggu depan turun, ya udah kita coba jualan cireng. Gitu. Ya. Jadi karena produknya berganti-ganti, lebih baik orangnya yang di branding. Tapi kalau Anda firm produknya itu satu, mendingan produknya yang di branding. Ya. Berarti benar ya Pak Bi ya, kalau misalkan Instagram juga bikin akun publik dulu yang membahas, misalkan kalau street food, ya kalau kita mau cari mitra gitu kan, sama customer end user, ya kita ngebahas tentang proses pembuatannya, ininya bagaimana, begitu ya Pak Bi, sama USP-nya ya Pak Bi ya. Ya, gini aja. Anda mau bangun personal branding misalnya ya, mau dikenal sebagai apa nih? Saya mau dikenal sebagai ahli masakan babi. Oke, Anda cari saja resep di Google. Itu banyak kan ya? Resep ini, resep ini, resep ini. Anda membangun brand sebagai chef. Tiap hari Anda posting satu resep. Setiap hari. Dijamin dalam waktu sebulan Anda dibilang chef. Gitu. Karena apa? Karena itu bekerjanya kan di kotak konsumen. Bahwa Anda bisa masak apa tidak, itu urusan kedua. Zaman sekarang seperti itu. Ya. Nah, kalau mau jadi ahlinya ini Pak Bi, saya kan memang ada apa sih pengalaman street food, tapi saya juga punya ide gitu, ini terobosan gitu, nggak ada gitu di tempat-tempat lain. Kan saya ketika ini tukang jual ludah, ini gitu, ini saya sikap saya tuh harus, akhirnya saya berhenti Pak Bi, nggak saya lanjutin Pak Bi. Ya, kalau menurut saya jangan dengar ini, jangan dengar orang-orang ya. Orang sekelas saya aja masih dibilang, Papi kan udah kuno, Papi kan udah tua, ilmunya udah kadaluarsa, gitu kan ya. Ngapain Ya, dengerin betul. dia, itu kan masa lalu, kan kita ada di 2020, gitu kan. Saya balik sekarang sama anak-anak muda ini, kamu marketingnya pakai apa? Oh, 4P, Papi. Oh, sekarang udah zamannya 4C. Ya, kamu gimana sih anak muda malah masih pakai cara lama gitu. Sekarang sementara udah sampai ke 4.0 gitu. Ya. Nah, baru kemudian saya mendapatkan respect dari anak-anak muda itu. Jadi jangan dengerin orang lain lah. Udah pokoknya kamu mau jadi apa, ya udah bicara tentang itu aja. Pernah nggak kamu dengar Pak Bi bicara selain daripada brand dan marketing dan selling? Nggak pernah Nggak pernah. brand, tapi ya ya bahas selling, apa cipratan selling dikit.
Tapi intinya brand sih baliknya gitu. Ya, Balik lagi ke saya punya foto pribadi jalan-jalan di mana-mana itu banyak. Saya punya foto makanan itu banyak, tapi nggak pernah saya share karena saya nggak mau um, personal brand saya terdistract, ter, terganggu sama postingan-postingan yang nggak jelas. Gitu. Jadi fokus saja, fokus posting. Ya, oke, kasih kesempatan teman yang lain. Terima kasih udah check in. Nanti kita ngobrol lagi. Oke, masih ya. sorry Robi. Assalamualaikum. Salah. Ya, begitu teman. Jadi tadi Mas Figur Hartawan sudah membuka sedikit ya pandangan dari komunitas dari topik yang kita bicarakan, apakah mau produk brand, apakah mau personal brand. Ya. Ada keuntungannya masing-masing. Kalau Anda sudah yakin tentang produk Anda, ya bangunlah produk brand ya. Jadi biasanya nih kalau UKM itu dia nggak bisa lari dari produknya kalau dia dapat warisan. Entah warisan restoran, entah warisan toko kelontong gitu ya. Wah gimana Pak Bia, saya produknya itu ini, jadi udah nggak bisa lari dari situ. Atau Anda, saya bebas Pak Bia, bisa jual apa aja. Ya udah kalau gitu kamu browsing, pakai Google Trend, kamu cari, orang itu sekarang lagi nyari apa? Lagi nyari ini Pak Bia, lagi nyari daster yang bisa tampil bisa tampil bagus di live IG. Nah, berarti jualan daster gitu. Ternyata udah lewat nih Pak Pi. Sekarang kembali ke Instagram nih, orang mau sharing. Anda bisa mempraktekkan problem solution. Problemnya konsumen itu adalah rezeki Anda, kalau Anda bisa ngasih solusinya. Oke, Oksan. Halo Oksan, apa kabar? Lama ngobrol ya. Pak B itu jalan-jalan, main-main, drakor-drakor, tapi benang merahnya tetap brand. Drakor aja bisa dipandang dari kacamata brand, jadi konsisten. Betul juga sih, jadi itu putih telurnya ya, putih telurnya itu konten macam-macam. Dari segi trust, dari segi brand, membangun trust itu apapun bisa dimasukkan ke brand. K7ID, Sally, Pak Pi, berarti untuk personal branding, terkait medsosnya, harus fokus ya Pak Pi, nggak boleh terdisrupt dengan postingan yang tidak terkait. Betul. Jadi kalau K7 ini kan rendang ya. Kalau bicara soal rendang itu, the sky is the limit. Saya udah ngobrol sama adik, konten apa aja yang bisa dimasukkan dalam rendang K7 ini. Saya bilang dari mulai bahan, dari mulai handling, dari mulai kearifan lokalnya. Anda kan belum tahu kan bahwa rendang yang dibuat dari santan kelapa yang tumbuh di pesisir sama santan kelapa yang tumbuh di pegunungan rasanya beda. Belum tahu kan? Nah, itu harus jadi kontennya K7 tuh, ya. Ini ada lagi yang mau ngobrol lagi ya. Esenzo Indonesia. Oke. Saya pakai HP yang aktif saya pakai, jadinya sering keluar notation ya. Oke, selamat siang. Dengan siapa ini? Siang Padi dengan Awin Padi di Sulawesi. Sorry, ini kameranya agak buram dikit nih. Oke, nggak apa-apa. Maklum HP-nya agak belum diupdate gitu seperti itu. Oke. Baik, silakan. Gimana pendapat Anda? Oke, Padi. Jadi poinnya itu ini ya. Personal brand sama produk itu dia relatif ya. Balik lagi ke individual yang mau mencoba
maju dengan apa dulu ya, seperti itu ya, kalau yang saya tangkap ya. Ya, jadi Anda sudah punya trust nggak dengan produk Anda, bahwa kalau saya pilih produk ini akan paling tidak 5 tahun bisa hidup bareng saya. Itu dulu gitu. Tapi kalau Anda nggak yakin produknya, misalnya siapa tahu bulan depan ganti, lebih baik personal brand. Ya. Personal brand ini dibangun, jadi apapun yang Anda jual produknya itu pasti dibeli orang. Itu intinya seperti itu. Ya. Jadi jangan mikir macam-macam dulu, mikir yang fokus saja dulu. Jadi mau bangun personal brand dulu atau mau bangun produk brandnya. Kalau produknya itu Anda nggak yakin bakalan sustain, bakalan bertahan, ya lebih baik personal brand yang dibangun. Ya. Contohnya kayak gini, salesman mobil, ya, salesman mobil. Dia pas kerja di Toyota, dia jualan Toyota. Nanti kerja di Mitsubishi, jualan di Mitsubishi. Kalau Anda sudah percaya sama salesman ini, ketika Anda mau beli mobil, tukar tambah mobil, Anda pasti hubungin dia kan? Nah, itu personal brand-nya udah kuat. Ketika dia pindah, Anda akan ikut. Gitu. Contoh lain, Anda pernah ke dokter? Iya, iya. Pernah ke dokter kan? Nah, waktu ke dokter itu sembuh nggak? Alhamdulillah sembuh. Sembuh. Ketika Anda sakit lagi, Anda ke dokter lain atau dokter yang sama? Ke dokter yang sama. Karena Anda percaya bahwa dokter ini terbukti bisa menyembuhkan Anda. Jadi karena brand adalah trust, dari trust itulah kemudian muncullah brandnya si dokter itu. Ya. Jadi untuk membangun brand, ya bangunlah lewat trust. Bisa juga lewat produknya Anda bangun trust, bisa. Ya. Kayak Steve Jobs itu lewat produknya yang dia ciptakan, orang jadi percaya sama Steve Jobs sehingga Steve Jobs punya personal brand. Ya. Berarti bisa ini ya, bisa to direct position ya berarti. Bisa. Ya. Oke, ini ada yang mau masuk lagi, saya kasih kesempatan ya. Terima kasih ya. Masih ya. Yuk, sampai ketemu lagi. happy weekend. Sukses. Oke, jadi teman-teman udah jelas ya bahwa ya, memang pilihan, tapi dilihat dari situasinya. Tidak secara umum, personal brand semua, enggak. Ya. Kalau Anda punya produk yang Anda yakin akan sustain 5-10 tahun, ya sudah, produknya aja yang di-brand. Ya. Tapi kalau Anda nggak yakin, ya berarti orangnya yang di-brand. Nah, kalau ada UKM nih, biasanya UKM kan selalu curhatnya begini, Pak Pi, saya mau bangun brand, tapi saya nggak punya duit, ya, saya nggak punya duit. Terus gimana dong, gitu ya? Saya bilang gini aja, kamu membangun brand ala ibu melahirkan saja. Ibu melahirkan itu, ibunya masih di ruang operasi, babynya sudah dibawa ke ruang baby. Sama susternya dimandikan, dibersihkan, kemudian dikasih minyak kayu putih, dikasih bedak, dikasih baju, terakhir dikasih gelang karet. Gelang karet. Di gelangnya itu dikasih nama. Nama siapa? Nama ibunya. Ya. Jadi selama di rumah sakit, sebelum ibunya dibawa pulang sama ibunya, suster tuh selalu bilangnya, itu bayi siapa ya? Oh, itu bayinya si Ibu Putri. Gitu. Terus ada dokter nanya, itu bayinya yang mana? Itu bayinya Bu Putri yang itu. Gitu. Jadi yang dipanggil nama ibunya. Bayangkan kalau ketika ibunya lupa ngasih nama sama si bayi itu. Ya, sampai umur 20 tahun, si bayi ini, anak ini akan dipanggil anaknya Bu Putri. Ya. Nah, itulah proses branding dari UKM.
Kenapa? Karena UKM itu kalau dia bikin produk, dia lupa ngasih nama sama produknya. Akibatnya yang dipanggil adalah ibunya. Gudeg Yujung, ayam goreng Suharti, ayam bakar, ayam panggang Mbok Brek, gitu ya. Apalagi bebek bebek apa namanya? Bebek goreng Pak Slamet gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan brand itu terjadi karena bapaknya lupa ngasih nama anaknya. Ini umum sekali, natural sekali di usaha-usaha kecil menengah itu sudah terbiasa seperti itu. Jadi mereka pasti akan menjadi brand. Sayangnya waktunya lama. Ya. Kalau Anda punya waktu untuk menunggu brand Anda jadi, lakukanlah cara itu. Tanpa keluar uang sama sekali. Ya. Asal Anda bikin produk yang bagus, lama-lama orang akan kenal, dan seterusnya. Nah, kalau Anda ingin mempercepat waktu, mau tidak mau, Anda harus pakai ilmu. Gitu. Ya, jadi, secara natural kebentuk sendiri brandnya tanpa perlu ada usaha apa-apa ya. Gitu. Gildan. Tapi plus minus ya Pak, kalau branding dulu plusnya memang apabila kita berganti produk bakal dibeli, akan tetapi ketika produknya tercemar akan satu atau dua hal, maka person brand pun dipertanyakan. Betul, karena brand adalah trust. Jadi kalau mau jadi personal brand, ya Anda harus bisa dipercaya. Ini ganti cewek ya. Sarah Matari. Oke. Baik, saya produknya sayuran organik. Bagaimana mempertahankan trust di mana sekarang banyak kompetitor? Ya. Assalamualaikum Mbak. Selamat siang Pak Bi. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Gimana? Menurut Anda gimana pendapat Anda? Ya, jadi ini kemarin kan yang waktu itu pas sempat dapat kesempatan sama Pak Bi buat itu kan gabung itu, terus kita sempat tanya soal produk saya yang berupa oatmilk itu, yang produk diet itu kan Pak Bi. Oh iya. Nah ini udah jadi kemasannya, ini udah baru. Oke. Ya. Terus udah saya ini positioningnya saya udah tulis sarapan diet asli Indonesia, jadi saya nggak sebut oatmilk itu apa. Ya. Gitu. Jadi ini udah mulai selling. Mulai selling ya. Oke. Gimana? Iya. Penerimaan masyarakatnya gimana? Kalau penerimaannya oke ya, karena kita positioningnya langsung ke fungsinya gitu kan Pak Bi kan. Jadi langsung ke fungsi, jadi orang juga bodo amat mau bahannya dari apa, mau apa, tapi yang penting aku tersuges untuk mencoba ini dan hasilnya oke gitu. Ya. Kayak gitu. Tanpa Anda sadari, Anda sudah masuk ke marketing 2.0 ya. Karena kebiasaan customer yang kita jual itu sarapan tadi kan. Gitu. Jadi marketing 2.0 itu menjual kebiasaan-kebiasaan customer. Kalau marketing 1.0 pasti Anda bilang, ini terbuat dari oatmeal terbaik, diimpor dari Australia. Nah, itu masih 1.0. Nah, tidak untungnya 90% dari teman-teman UKM terutama ya, korporat juga masih sih, itu 90% itu masih di 1.0. Jadi masih, kalau saya intip marketing strateginya Mbak Diam, apa? Mbak siapa? Sarah. Mbak Sarah ya. Sarah. Ya. Saya intip marketing strateginya masih 4P nih, ya kan? Masih produknya oatmeal, terus harganya sekian, masih basic banget. Nah itu nanti kalau sudah dimasukin dengan customer behavior, itu menjadi 2.0, gitu ya. Jadi sudah bukan lagi 4, tapi sudah jadi 8 mix. Ya kira-kira begitu. Baik Mbak, bagus. Selamat.
Ya, mudah-mudahan sukses. Makasih Pak Bi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Oke, ada lagi yang mau ngobrol sama saya, dipersilahkan. Sayuran organik ya. Memang kalau sayuran organik sayangnya banyak. Tadi positioningnya tinggal ditambah yang saja. Ya. Yang bagaimana. Gitu. Oke, teman-teman, ini saya utamakan teman-teman yang ini ya. Yang mengajak ngobrol supaya seru aja. Oke. Bentar, ini Sisia Mafia. Namanya kok Sisia Mafia? Oke. Mudah-mudahan. Halo Pak. Halo, apa kabar? Ya, di sini saya Siti Amalia membangun sebuah coffee shop namanya Blackpink Coffee. Blackpink Coffee. Oke. Nah, menurut Bapak, apakah nama Blackpink Coffee ini akan membenak di benak masyarakat atau kita harus mengubah lagi namanya? Karena kan orang-orang mikirnya Blackpink. Nah, Blackpink itu kan brand Korea gitu ya, Pak. Ya. Nah, apa harus gitu kita ubah namanya atau bagaimana, atau kita variasi lagi menu kita atau gimana? Ya. Ya memang kalau kita ngikut orang ya, kerugiannya banyak ya. Keuntungannya juga banyak gitu. Artinya kita menggunakan nama yang sudah terkenal. Tapi kemudian tidak untungnya nggak bisa didaftarkan. Nggak bisa didaftarkan, hakinya nggak bisa didaftarkan. Sehingga Anda akan merugi kalau misalnya Blackpink itu sudah juga didaftarkan di Indonesia. Tapi kalau belum didaftarkan di Indonesia, silakan didaftarkan Blackpink Coffee gitu ya, Blackpink Cafe. Nah, kalau bisa dapat hakinya, itu artinya usaha Anda sudah terlindungi secara hukum. Iya, oke. Yang penting itu, jangan sampai udah terkenal terus nggak taunya waktu didaftarkan nggak bisa. Jadi lebih baik dicek dulu ya. Nanti kalau Anda DM saya kasih nama orangnya yang bisa bantu Anda. Ya kebetulan memang alumni saya memang kerjanya bantu para alumni ini untuk mendaftarkan produknya ke Haki gitu. Ya. Nah, kafenya pakai kopi apa? Kopinya Origin atau Origin. Nah, kita single Origin Java Kolektif dari Ciwidey West Java. Oh, Ciwidey West Java. Jadi bukan house blend ya? Bukan. House blend kita juga ada. Ya. Jadi gini. Yang kita tuh di sini tuh yang kopi, yang roti, yang nyuci jadi satu tempat, Pak. Ya, oke. Jadi kalau misalnya Anda pakai Ciwidey, mengandalkan hanya originnya saja, satu saat karena musim kemudian kopinya nggak enak gitu ya, itu Anda jadi ikut nggak laku. Tapi kalau house blend, ada Ciwidey sedikit, campur Arabica dari Takengon, dari mana-mana gitu ya, itu ketika Ciwidey ini panennya nggak bagus, Anda masih bisa jualan yang lain gitu. Karena orang nggak tahu komposisi dari house blend ini apa. Gitu. Punya ciri khas bijinya sendiri gitu ya Pak ya. Tolong teman-teman disuruh mendevelop tuh, teman-teman barista, tolong deh ini dibuatin house blend gitu, ya. Juga baristanya Pak. Oh, baristanya kamu? Saya juga baristanya. Oke, mantap. Baik, sip. Oke, kita kasih teman yang lain ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Sama. Ya, tadi dari kafe ya. Oke, ini ada lagi yang masuk. Assalamualaikum Pak Bi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Bi. Ya, Mas Hebot, gimana? Akhirnya ketemu ya kita ya. Ya, usaha saya sama juga sama Mbak yang tadi, saya coffee shop. Coffee shop, oke. Yang saya ingin tanyakan, apakah lebih utama personal branding atau
produk brand itu. Ya, Saya sudah baru berjalan sekitar 5 bulan untuk coffee shop-nya. oke. Gimana Pak Bi? Pertanyaan saya, apakah Anda barista juga, ataukah ada barista lain yang mengerjakan? Ada barista lain yang mengerjakan. Oke. Kalau ada barista lain yang mengerjakan, sebaiknya memang produk brand. Jadi coffee shop-nya yang di brand. Ya, Coffee shop yang di brand. Iya. Oke. coffee shop yang di brand. Jadi kalau nanti baristanya ganti, itu coffee shop-nya tetap pelanggannya nggak lari. Gitu. Oke, siap. Tapi kalau Ya, Anda, itu aja Pak Bi. ya kalau Anda baristanya, maka bikinlah personal brand. Oke. Ya, Siap. itu Ya. ini seperti itu. Baik, oke, Mas Ebot, terima kasih ya. Ya, Kita makasih, kasih Pak Bi. teman yang lain. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, barusan Mas Ebot. Waduh, ini udah ada yang masuk lagi. Oke, langsung Tiara Ameldi. Kita dengar pendapatnya, personal brand dulu atau produk brand dulu. Ya. Assalamualaikum Pak Bi. Waalaikumsalam, Mbak Tiara, silakan. Ya Ini Pak gelap Bi, amat ya anunya, lampunya kurang. saya ke depan dulu. Ya, nah, itu siapa tahu kelihatan wajahnya jadi ya. Oke, Ya, gimana Mbak Tiara? jadi saya itu baru mau mulai bisnis. Oke. Produk itu pai susu. Hmm. Tapi saya itu masih mempersiapkan semuanya sebelum di launching. Ya, Terus sekarang itu progresnya udah bikin packaging ya, sama udah bikin Instagramnya. ya. Tapi bingung Pak Bi gimana ya caranya untuk pertama kali memperkenalkannya kepada masyarakat supaya ketika launching tuh udah pada kenal gitu Pak Bi. Ya. Oke. Ini topiknya kan personal brand atau produk brand ya. Jadi saya tanya dulu, kamu yakin nggak dengan pai susu ini akan sustain bertahan 5 tahun? Sebenarnya untuk tahu yakin dan tidak itu apa ya Pak Bi yang harus dilihat? Ya, sebetulnya dari pencarian. Kalau di internet itu kamu masuk ke Google Trend, itu akan ketahuan pencarian orang itu terhadap pai susu itu tinggi apa enggak. Dibandingin dengan pai biasa, tinggi apa enggak. Jadi tanya teman-teman lah bagaimana cara mencarinya itu. Nanti dari situ akan ketahuan apakah pai susu ini biasa seperti yang lain, ataukah pai susu yangnya ini harus dicari ya, supaya menjadi unik. Ya. Karena kalau tidak unik, itu akan masuk ke dalam persaingan red ocean namanya nanti. Jadi kamu akan banting harga akhirnya. Akhirnya akan rugi. Nah, kalau kamu ingin setelah pai susu ini mau bikin lagi, ya sebaiknya personal brand kamu yang kamu bangun. Ya. Berarti Jadi Instagram produk apapun yang kamu jual itu nanti akan dibeli oleh orang. Ya. Seperti itu. Jadi itu pilihan. Jadi mungkin pai susu ini karena banyak persaingan, kamu tidak mampu bersaing, akhirnya kamu pindah ke misalnya donat gitu. Ya. Nah, kalau orang sudah kenal sama kamu, otomatis nanti apapun yang kamu jual itu akan dibeli orang. Itu adalah gunanya personal brand. Ya. oh, begitu. Tapi Ya. untuk personal brand itu berarti dari Instagram kita sendiri ya Pak Bi? Iya, dari Instagram sendiri bisa. Jadi kalau personal brand otomatis Instagram pribadi. Tapi kalau produk brand otomatis dari Instagram produk gitu ya. Nah, kalau mau memperkenalkan pai susu kamu, terus kamu menceritakan ya, karena lewat cerita, menceritakan tentang pai susu saja itu tidak akan menarik orang untuk beli. Oleh karena itu selalu saya bilang pai susu yang apa nih menurut Anda?
Pai susu kamu itu gini, kasih saya satu alasan kenapa saya harus beli pai susu kamu dan bukan pai susu orang lain. Kalau saya sendiri Pak Bi selama ini masih mengandalkan dikatakan pai susu yang saya buat itu dipenuhi rasa cinta dan bahan-bahannya itu dibikin dengan bahan yang premium. Oke, Heeh. oke, bagus. Berapa lama kira-kira pesaing Anda bisa mengikuti itu, menambahkan rasa cinta dan bahan-bahan premium? Kira-kira berapa lama? Seminggu, 2 minggu, sebulan? Ya bisa jadi sebulan. Ya itu. Artinya umur dari pai susu kamu cuma sebulan. Jadi kamu cari yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya kamu bilang ini, udah kita kasih pai susu duren. Orang lain juga bisa bikin. Gitu. Pai susu musangking. Agak lama orang ngikutin, karena harus impor dari Malaysia. Gitu kan. Nah, kalau kemudian kamu bilang, pai susu Palembang gitu. Pesaing kamu cuma yang di Palembang. Kalau di Palembang nggak ada lagi yang jual, berarti kamu sendirian. Nah, harusnya seperti itu. Cari sesuatu yang ada di kamu, tapi nggak ada di orang lain. Ya? Kalau masa satu lagi Pak Bi, boleh nggak Pak Bi? Ya, boleh. Kalau seandainya di dalam nama Instagram itu saya sebutannya Pait, kan nama Instagramnya Pait. Tapi kalau seandainya nanti saya punya plan, saya akan menambahkan varian nggak cuman pai, itu bermasalah nggak Pak Bi soal branding nama Instagramnya? Iya pasti bermasalah ya. Karena kan dari Pait ya. Sebentar nih, kucing saya ngamuk nih. Sebentar. Maaf ada gangguan. Keluarin dari kamar dulu. Ya, kalau Anda sudah pakai Pait ya, maka jualan Anda terkunci di Pai aja. Cuma bisa aja Pai Jumbo, Pai Mini, Pai Midi, Pai Standar, Pai Gold, itu bisa. Tapi Pai juga gitu. Kalau itu rencananya ya bisa. Oke, Baik. terima kasih. Terima kasih ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Oke, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan dari obrolan-obrolan ini, teman-teman bisa menangkap esensi dari product brand dan personal brand. Ya. Betul. Itu kucingnya Dogfat itu. Saya punya dus saya dicakar-cakar sampai saya harus mengeluarkan dari kamar. Oke, ada yang nanya, Pak Bi, bolehkah kita menamai nama produk kita dengan serapan bahasa asing? Boleh. Ya, tinggal Anda mau ditargetkan kemana, apakah ke menengah ke atas atau menengah ke bawah. Cuman saya pesan ya, kalau bisa, bahasa Inggrisnya jangan bahasa Inggris baku, karena jarang orang Indonesia yang menggunakan bahasa Inggris baku. Tapi kalau saya istilahnya bahasa Inggris toilet. Toilet itu gini, kalau Anda di mall gitu, kemudian Anda mau pipis gitu. Anda lihat toilet, saya tahu di tempat pipis gitu. Jangan pakai restroom. Karena restroom itu orang pemahamannya adalah tempat istirahat, padahal itu tempat pipis juga. Ya. Kira-kira begitu. Oke, kalau mau ikut kursus atau mentoring pribadi sama Pak Bi, bisa ya Pak? Bisa. Nanti saya sering ini kok, saya sering umumkan di Instagram saya. Jadi ya boleh ngikutin nanti. Pak Bi, apakah nama merek bisa menggunakan produk yang dibuat?
contohnya saya bikin nama Kopiko itu karena permennya permen kopi. Ya. Tapi kalau sudah gitu saya dikunci di kopi. Saya nggak bisa misalnya bikin Kopiko tapi rasa vanilla, itu nggak bisa. Ya. Oke, Pak B, berarti boleh sejalan semisal Bang Adik personal branding dan K7 fokus pada branding. Bisa, itu bisa. Ya. Pertanyaan dari K7 ID. Princess Akasia, Pak B, kalau berkenan tolong jelaskan tentang marketing 1.0, 2.0, dan seterusnya. Terima kasih Pak B atensinya. Ya, saya cuman kalau lewat live seperti ini hanya eye opening aja ya. Hanya membuka mata saja. Tapi saya tidak akan bisa menjelaskan secara detail karena itu hanya bisa dijelaskan di workshop. Karena ada materi yang harus saya share. Kalau di sini kan nggak bisa, saya nggak bisa share materi di sini. Ya. Oke, ini waktunya tinggal beberapa menit, nggak apa-apa, saya masih bisa menjawab. Sebentar. Oke. Will SP Nusantara. Pak B, kalau bisnisnya bergerak di jasa desain grafis, itu brandingnya gimana ya? Itu bisa juga menggunakan branding perusahaan atau branding personal. Ya. Jadi bisa juga seperti itu. Oke, ini udah muncul orangnya. Mudah-mudahan nggak ada gangguan koneksi. Iya, suaranya sudah keluar. Tapi ya sepertinya ada gangguan koneksi. Baik, jadi saya lanjut dulu. Hebot Wijaya, ya Mas Hebot, terima kasih. Sisi Amalia, terima kasih. Oke, sama-sama. Vita Wijayanti Najib, ya. Saya ada ingin sharing usaha kecil saya, Pak B, tapi saya izin share di DM saja, karena ada beberapa poin yang tidak bisa saya share secara umum. Baik, silakan DM, nanti akan saya jawab, ya. Oke. Yang mau ikutan workshop nanti bulan Juli, saya rencanakan tanggal 15 saya akan ada workshop lagi, straight, 4 hari berturut-turut, masing-masing 2-3 jam. Ya. Seperti itu. Mas Robi Jambi. Mana ya tadi? Pak B, kelas basicnya ada dibuka lagi nggak biar ada kesempatan ikut kelas advance ya. Tanggal 15 saya buka. Jadi sistem campaign saya itu, sistem workshop saya itu tidak seperti offline ya. Kalau offline itu workshop yang sama saya buat berkali-kali ya. Karena daya tampung dari kelas saya itu cuma 48 orang. Jadi saya harus bikin berkali-kali mencetak orang yang sama lah kira-kira seperti itu, setiap kelas 48. Tapi dengan online itu saya bisa menjangkau lebih banyak, ya. Sehingga ya saya lakukan, saya menggunakan internal campaign, internal workshop. Kemudian setelah itu saya ulang lagi dengan workshop yang eksternal, gitu ya. Eksternal itu maksud saya pakai FB ad dan segala macam, email marketing dan segala macam. Baru kemudian saya buat CV launch ya, launching dengan beberapa teman-teman yang punya subscriber banyak gitu, supaya makin luas lagi bisa menjangkau teman-teman. Sehingga saya tidak perlu lagi ngajar mengulang yang sama, saya bisa mengajar ke level yang berikutnya. Contohnya workshop bisa bikin brand itu ada 4 level ya. Yang level pertama itu adalah basic ya, bisa bikin brand. Kemudian yang kedua adalah brand identity ya, bikin logo dan segala macam. Kemudian yang ketiga adalah brand activation, termasuk copywriting, kemudian fotografi, termasuk dan segala macam. Yang terakhir adalah brand disruption ya.
Brand disruption ini lulusannya baru, alumninya baru 50 kali ya. 50 orang aja, karena saya baru bikin 2 kali. Kenapa? Karena waktu saya habis tersita oleh workshop yang basic gitu. Karena yang basic ini minta terus gitu. Nah, sekarang dengan adanya online justru saya punya kesempatan sekali ngajar bisa ke sekian ratus orang. Nah, sehingga saya bisa memikirkan bagaimana untuk ke tahap berikutnya. Jadi alumni workshop saya itu udah betul-betul bisa matang ya, nggak cuman teori. Dan yang saya ajarkan mohon diperhatikan, yang saya ajarkan itu bukan teori, bukan teori, karena yang saya ajarkan itu adalah cara saya membuat brand, cara saya. Artinya itu lebih kepada mindset, bukan kepada teori. Ya. Nah, karena mindset itu yang saya lakukan adalah pertama saya buka dulu matanya, berikutnya adalah kemudian saya saya kasih tahu caranya, yang terakhir itu saya lupa, ada 3 tingkat ya. Sehingga dengan demikian penguasaan dari mindset itu betul-betul bisa bagus. Ya. Gitu teman-teman. Ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Saya sudah diingatkan oleh Instagram, masih 1 menit 47 detik. Jadi saya pakai buat rangkuman aja, tidak untuk menjawab pertanyaan. Teman-teman, pada live hari ini, saya ingin membuat suatu penjelasan tentang apa itu personal brand dan apa itu product brand ya. Dan mana yang lebih penting itu tergantung dari posisi Anda sekarang dan Anda ingin tujuannya apa. Kalau Anda tujuannya menjual banyak produk, ya, maka gunakanlah personal brand. Tapi kalau Anda mau menjual 1 atau 2 jenis produk dalam waktu yang lama, maka buatlah product brand. Ya, seperti itu. Jadi, misalnya Indomie itu pabriknya bikin Indomie aja, gitu ya. Tapi sudah berlangsung berapa puluh tahun, gitu. Itu product brand. Nah, kalau personal brand itu, saya hari ini jual Indomie, besok mau bikin brandingnya Sarimi, besoknya lagi apa gitu, nah, itu berarti personal brand. Jadi Pak B itu bikin personal brand. Baik, tinggal 30 detik lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Kalau saya nggak terlalu sibuk, besok kita bisa ketemu lagi dengan live seperti ini ya, live nyantai. Anda tanya, saya jawab. Terima kasih banyak, saya sudahi sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.